俺たちだけで勝ち目はあんのか。そのことな、やっぱり私ら影には分かった。お姉ちゃんの記憶全部ここに入る。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Summertime Render. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Shinpei yang merasa sedih setelah ditinggal Ushio dan Hizuru. Tak lama berselang Hishigata datang dan memberitahu Shinpei tentang Shide yang bisa menjadi dua. Di mana Shide yang telah berganti-ganti tubuh selama 300 tahun tak membuatnya heran jika Shide menyiapkan cadangan tubuh untuk berjaga-jaga. Dulu ayah Hishigata pernah mengatakan bahwa Shide bisa mengawetkan tubuhnya. Namun ia kehilangan semuanya akibat perang sebelumnya. Di mana tubuh Shide sebelumnya adalah Karikiri Iwao yang telah meninggal 40 tahun yang lalu setelah perang berakhir. Namun Hishigata mengatakan bahwa ia tak tahu bagaimana mereka bisa mengawetkan tubuh itu dan tak tahu bagaimana mereka menggerakkan tubuh itu. Shin pun berpindah di mana So yang merasa bersalah setelah mendengar bahwa Hizuru telah mati. Dan ia juga merasa kesal saat tahu bahwa Shinpei memikul semua seorang diri, di mana ia sangat ingin membantu Shinpei. Lalu Shinpei pun menanyakan kepada bayangan Mio apakah ia bisa menang setelah ditinggal Ushio dan Hizuru. Bayangan Mio pun menjawab bahwa ada sesuatu di kantong celana Shinpei. Lalu saat Shinpei memberikan peninggalan Ushio kepada bayangan Mio, ia langsung menyadari mengapa Haine melarikan diri. Di mana bayangan Mio mengatakan bahwa para bayangan dapat merasakannya. Saat Shide melemparkan pisau ke arah Shinpei, Ushio merasa sangat marah. Dan bayangan Mio juga mengatakan bahwa semua ingatan Ushio ada di kerang itu. Di mana Ushio memindahkan semua ingatannya sebelum ia dilenyapkan. Namun ia tak mempunyai tubuh dan tak bisa bergerak melalui kerang itu. Shinpei yang mendengar itu pun langsung menyadarinya. Mengapa Haine mengira Ushio masih hidup? Lalu Shinpei menanyakan apakah bayangan Mio bisa memindai ingatan itu. Namun bayangan Mio menjawab ia tidak bisa. Di mana Ushio menguncinya agar bayangan lain tak bisa membacanya. Dan hanya Ushio lah yang bisa membaca ingatan itu. Lalu Shinpei menyadari bahwa Ushio akan bangkit kembali. Di mana besok saat kembang api dinyalakan, ia akan kembali sebagai Ushio yang tak tahu apa-apa. Disitulah alasan mengapa Ushio meninggalkan ingatannya ke dalam kerang itu. Shinpei pun meyakini bahwa besok Ushio akan kembali. Shin pun berpindah di mana So yang menyatakan perasaannya kepada Mio. Namun jawaban Mio masih sama saat di festival musim panas. Lalu bergantian Mio yang menyatakan perasaannya kepada Shinpei, di mana ia hanya ingin menyatakan perasaannya sebelum ia akan mati besok. Lalu Shinpei pun menjawab bahwa ia tak bisa membalas perasaan Mio, di mana ia sudah jatuh hati kepada Ushio. Lalu kita diperlihatkan di mana Nezu yang menanyakan kepada Shinpei mengapa ia tahu bahwa Ushio akan kembali. Di mana Shinpei menjelaskan bahwa saat ia bertemu dengan Ushio di pengulangan waktu yang ketiga, entah kenapa Ushio selalu berada di dekatnya dan ikut dengannya untuk mengulangi waktu. Saat pengulangan waktu yang keempat, Ushio sudah memiliki dunianya sendiri, di mana saat itu Ushio menjadi dua. Dan sekarang Ushio sedang hanyut di laut dan memulihkan lukanya yang didapat saat menyelamatkan Shiori. Di mana jika Ushio sama seperti ia dan Haine, seharusnya hanya kesadarannya yang berpindah ke tubuh yang ada di laut. Namun itu tak terjadi kepada Ushio. Shinpei pun beranggapan di pengulangan ke-9 ini, ada Ushio yang hanyut di laut milik dunia pengulangan ke-9, dan ada Ushio milik dunia pengulangan ke-4 yang datang bersama Shinpei. Ushio yang membaca pikiran Shide dan tahu cara untuk membangkitkan dirinya pun pasti diketahui Haine dan Shide. Maka dari itulah ia berusaha meninggalkan ingatannya agar Shinpei dan yang lain bisa menyadarinya. Di mana ini adalah pertama kalinya mereka semua sampai di tanggal 24 sejak Ushio ikut mengulangi waktu. Dan tak ada yang menjamin kebenarannya. Namun Shinpei meyakini semua itu.
di mana ia menunjukkan kerang milik Ushio selalu mengarah ke selatan, yang seperti merespon keberadaan Ushio. Ushio yang merupakan ancaman bagi Shide pun pastinya membuat Shide akan mengerahkan semuanya. Namun mereka tak tahu lokasi tepatnya Ushio ada di mana. Yang dikarenakan Haine tak bisa merasakan aura Ushio karena ia produk gagal. Dan itu adalah kesempatan Shinpei dan yang lainnya untuk menang. Dimana jika mereka tak menjemput Ushio dan menyia-nyiakan kesempatan itu, mereka akan benar-benar kehilangan Ushio. Di keesokan harinya Shide membuka acara festival musim panas. Lalu setelah selesai, Haine menanyakan kepada Shide, apakah ada bayangan liar yang mengabaikan sinyal darinya. Di mana Haine sudah 2 jam kehilangan jejak Shinpei. Shide yang beranggapan Shinpei telah menghapus cap di tangannya pun dibantah Haine, yang dikarenakan cap di tangan Shinpei tak bisa dihilangkan, dan cap itu adalah simbol keberadaan Shinpei. Namun Shinpei bisa menyembunyikan keberadaannya dengan menutupi dirinya memakai lumpur bayangan. Shide pun menanyakan apa tujuan mereka bersembunyi, dan Haine pun menebak bahwa mungkin Ushio yang bersama Shinpei adalah satu-satunya yang tahu lokasi Ushio yang hanyut di laut. Dan mereka mencoba menemukan Ushio terlebih dahulu dengan cara menyembunyikan diri agar Haine tak mengetahui keberadaan Ushio yang hanyut di laut. Lalu Haine pun menyuruh Shide untuk menemukan Ushio terlebih dahulu dan menyuruh Shide untuk menghabisinya. Di mana Haine menyuruh bayangan liar untuk selalu berada di dekat Shide. Dan jika ada bayangan liar yang menjauh, itu adalah Shinpei. Shinpei yang merasa Ushio sudah dekat pun langsung ketahuan oleh Shide dan langsung menyuruh Guil untuk lebih cepat. Lalu setelah melihat Ushio, Guil langsung membawanya ke permukaan. Ushio yang masih tak tahu apa-apa pun langsung dipeluk Shinpei. Dan tak lama berselang Shide langsung menghancurkan Guil. Shinpei yang sudah keluar dari sana pun langsung memberikan ingatan Ushio yang ada di kerang itu. Shide yang melihat itu pun mencoba untuk menghentikannya. Namun tangannya langsung dipotong oleh rambut Ushio. Ushio yang telah mengingat semuanya pun merasa senang. Dan langsung dikepung oleh bayangan liar milik Haine. Namun ia yang telah pulih kembali pun langsung mengamuk. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.